Kita tengok di halaman 44-45, itu dijelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab sampai berani membunuh para ulama yang tak sejalan dengan mereka karena dianggap kafir. Para perempuan itu dijadikan tawanan dan dijadikan budak-budak yang sama dengan hukum tawanan perang di zaman Nabi dulu. Harta mereka boleh dirampas sebagai rampasan perang. Itu fakta sudah terjadi, bukan opini. Sehingga sejarah mungkin berulang. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, yang akan nanti menjadi narasumber kita, Ustadz Al-Nuf Dinar LC, para alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, para asatizah, pengurus Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur, yang sama-sama kita hormati juga dari panitia, dan Ustadz Riki Ardiansah, Imam Besar Masjid Raya An-Nur, Ustadz Amin Yonom, dan para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ini masuk kita ke hari yang ke-25 Ramadan. Alhamdulillah ramai jamaah yang hadir di Masjid Raya An-Nur ini. Ditambah lagi nanti jamaah alam gaib yang bisa menyaksikan melalui channel YouTube dan channel Facebook dari Masjid Raya An-Nur. Bersyukur kita karena hari ini masih diberi kesempatan hadir, kesehatan, mudah-mudahan nanti sampai ke 30 hari Ramadan ini kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Amin. Baiklah, ini karena udah waktunya hampir habis, jadi kawan-kawan sekalian yang mengikuti kajian bedah kitab di Masjid Raya An-Nur ini, saya sebagai moderator mungkin nanti akan mengatur, memanage jalurnya bedah kitab kita. Ya. Nanti kita akan buka pertama pada sisi pertama itu pemaparan dari narasumber yaitu Ustadz Al-Nuf. Kemudian kita nanti akan buka sesi tanya jawab pertama dari tiga penanya. Jika dibutuhkan kembali kita akan tambah penanya ya. Waktu yang akan kita butuhkan di sini sampai dengan pukul 15.00 sampai jam 3. Tapi jika memungkinkan, kawan-kawan yang ada di alam gaib, di Facebook dan YouTube, jika mau bertanya silahkan. Nanti bisa ditulis di komentarnya. Nanti akan kita salin, kita akan tanyakan langsung ke narasumber kita. Baiklah, adapun kitab yang akan kita bedah pada siang hari yang berbahagia ini berjudul Kasyfus Sutur Amma Askala min Ahkamil Kubur. Jadi kalau dilihat dari judulnya ini sangat menarik, yang alhamdulillah kalau menurut saya sangat sinkron dengan disiplin ilmu yang selalu diceramahi oleh Ustadz Al-Nuf. Ini meningkat tabir.
menyingkap tabir terhadap bagaimana hukum-hukum amaliyah di kubur gitu. Tapi nanti tentu akan dibahas secara detail oleh Ustadz Arno. Kami ingin di sini memahami bagaimana amalan-amalan kubur itu ada dasarnya gitu. Sehingga kita dan kebanyakan kaum muslimin yang dianggap kuburiyun melakukan bid'ah, khurafat itu bisa punya kekuatan dalil untuk itu. Maka tak memperpanjang mukadimah, kami panggil tuan guru kita yang akan menjadi narasumber pembedah pada siang hari ini. Tafadhol, Maskuran Ustadz Al-Nuf Dinar LCMA. Ustadz. Alhamdulillah, sehat. Ustadz Al-Nuf ini tentu pada kenal semua ya. Tidak kenal di alam nyata, alam gaib, sering posting di Facebook, terutama untuk mengcounter tudingan-tudingan bid'ah khurafat di antara kita. Saya akan bacakan sedikit saja tentang pengalaman beliau. Beliau ini adalah dai yang selalu mendapat tugas untuk berdakwah ke luar negeri. Dan kebanyakan itu di daerah-daerah yang bermata sipit itu. Korea Selatan, Jepang gitu ya, Taiwan. Alhamdulillah semenjak COVID udah jarang lagi karena dibutuhkan di Provinsi Riau. Beliau tamatan pesantren juga dan sekarang menjadi ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Anan ini ketua yayasan, saya ketua pembina ya. Tapi ini tidak sengaja, bukan direkayasa. Bukan karena ini ketua pembina dan ketua yayasan sehingga kami duduk satu majelis, bukan. Karena memang ini jadwal yang ditetapkan oleh Ustadz Ricci. Dan kami hanya mengikuti amir saja. Baiklah Ustadz Al-Nop, kami ingin mendengarkan di sini kitab ini. Ini kitab mungkin tebal ya, sekitar 350 halaman. Kita mungkin akan ringkas Ustadz Al-Nop. Bagaimana sebenarnya maksud dari penulis kita ini ya Syekh Mahmud Mamduh ini. Apakah benar bahwa amalia-amalia di kubur itu bertentangan dengan syariat Islam? Yang pertama. Yang kedua, apa dasar Syekh Mahmud Mamduh ini sehingga memperbolehkan amalan-amalan tersebut begini ya? Dan bagaimana pula di saat ini ya, terutama dengan amalan-amalan ini kita bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Al-Nuf Dinar. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan rahmat, nikmat dan pemberian Allah yang tak terhingga. Sampai saat ini kita duduk di majlis ilmu bedah buku Semarak Ramadan Majelis An-Nur 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah saya didampingi abang saya, Bang Katang. Meskipun kami sama rumah kami, tapi ini sekali lagi diatur oleh panitia bedah buku Masjid Raya An-Nur. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang masih mau mengaji sampai sekarang, di akhirat nanti patut untuk bersama para ahli ilmu yang dia berkedudukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pada siang ini membedah buku Kashfus Sutur Amma Ashkala Bil Ahkam Al-Kubur yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Muhammad Mamduh, seorang ulama yang produktif mengkaji hadis, kelahiran Mesir tahun 1952. Sekarang masih hidup orangnya dan masih keluar karya-karya beliau. Dan beliau di antara guru besarnya itu, guru utamanya itu adalah para ulama hadis Ghumariyun. Syekh Abdullah bin Siddiq Ghumari, kemudian adik-adik beliau, dan sekarang beliau sedang melakukan editing terhadap mausu'ah karya-karya ulama dari Sadah Ghumariyin, sehingga bisa ditampilkan ke publik dalam bentuk yang lebih baik. Dan beliau ini adalah ulama hadis yang aktif membahas, memberikan counter terhadap pemikiran-pemikiran, terutama di bidang hadis dari kawan-kawan kita yang Wahabi. Contoh di antara karangan beliau, Al-Ittijahat Al-Hadithiyah fil Qarnir Rabi' Ashar, ini risalah doktorah beliau. Kemudian di antara karya beliau lain, Tanbihul Muslim ila Ta'adil Albani ala Sahih Muslim. Ini membahas tentang bagaimana Syekh Albani
melakukan tashih hadis yang berbeda dengan tashih Imam Muslim. Sudah dihukum sahih oleh Imam Muslim, datang lagi Syekh Albani, dia punya hukum sendiri lagi. Kemudian di antara buku beliau yang terkenal itu At-Ta'rif, buku ini besar dan membahas berbagai pemikiran hadis Syekh Albani yang yang membagi hadis sahih dengan hadis dhaif, tetapi tidak sejalan dengan hukum hadis oleh para ulama mutakaddimin dulu. Kemudian siang ini kita bahas Kashfus Sutur amma ashkalil kubur, seperti yang disampaikan oleh Bang Tatang. Ini sebagai buku ilmiah menjawab isu kuburiyun yang sering dituduhkan kepada masyarakat Ahlus Sunnah. Jadi sekali lagi buku ini membahas isu kuburiyun. Apa kuburiyun itu? Kita dianggap orang-orang yang menyembah kuburan. Masyarakat yang banyak ini dianggap menyembah kuburan oleh kawan-kawan kita yang Wahabi. Maka beliau ketika melihat isu itu membuat bantahan secara ilmiah, maka dibuatlah buku ini. Supaya kita tahu manhaj beliau dan apa yang beliau lakukan di buku ini, silakan nanti dibuka di bagian muqaddimah. Kata beliau, dalam buku ini beliau membagi dalam 3 bab, 3 pembahasan utama. Pertama, muqaddimah sebagai pengantar terhadap pembahasan berikutnya. Yang kedua, beliau membahas tentang masalah-masalah di kuburan yang dilakukan umat Islam yang berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan fatwa para ulama, kemudian di situ menjawab sekalian berbagai framing, fitnah, dusta yang dibuat oleh Wahabi. Ada 19 sub pembahasan di situ. Dan yang ketiga, beliau membahas tentang fatwa-fatwa dari para ulama Wahabi yang banyak offside, yang banyak keluar dari koridor ilmiah, sehingga menuduh umat Islam ini musyrik, menuduh umat Islam ini pelaku bid'ah, menuduh umat Islam ini telah melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka nanti kita tengok perbagian-perbagian itu, sedikit pembahasan sebagai gambaran bagi kita dalam buku ini. Kemudian beliau ketika menulis buku, itu beliau mengkaji dari hadis-hadis Nabi, kemudian beliau memaparkan penjelasan hadis terkait dengan tema yang dibahas, dan ketika menghubungkan dengan hukum Islam, beliau tidak beristihad dengan istihad baru, tetapi merujuk kepada para ulama fikih 4 mazhab yang selama ini sudah dirujuk umat Islam, referensi mereka jelas, kemudian transmisi keilmuan para ulama fikih itu jelas. Beliau membatasi ulama 4 mazhab saja. Sehingga nanti kalau kita buka, terutama di bab kedua, 19 pasal itu, setiap babnya, beliau akan memaparkan pendapat ulama 4 mazhab terhadap masalah yang kita bahas. Contoh, talqin mayat misalnya. Beliau akan memaparkan nanti pendapat ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i. Sehingga beliau tidak beristihad sendiri. Karena beliau di sini tidak mengakui diri sebagai mujtahid yang mengkaji baru setiap masalah berdasarkan kajian beliau terhadap Quran dan hadis. Karena memang sejak dulu kita diajarkan dalam ranah fikih tinggal ikut ulama 4 mazhab. Karena mereka sudah punya manhaj, kemudian manhaj mereka terpuji, kemudian buku-buku mereka jelas, kemudian sanad keilmuan mereka jelas, guru dan murid mereka jelas, kemudian setiap karya mereka sejak dahulu itu sudah dikritisi oleh ulama dan sampai sekarang bertahan. Kalau bertahan berarti kritisan para ulama tadi menjadi ujian ini layak secara ilmiah atau tidak. Karena layak secara ilmiah sampai sekarang masih ada. Kalau tak layak secara ilmiah, dia akan gugur dalam perjalanan sejarah peradaban Islam.
Baik, agar menjadi pengantar bagi kita, sebaiknya kita melihat sedikit bagian pengantar. Saya tidak tahu di buku kita di halaman, boleh buka halaman 1 sedikit. Karena saya punya buku yang versi lama, kemudian di sini saya tengok ada berapa halaman yang tidak tertulis. Karena mungkin ada yang terlewat di file ini mungkin. Tengok di halaman 1, kata beliau, umat Islam ini sudah punya Quran yang menjadi sumber hukum. Dan punya hadis yang menjaga penjelasan dari Quran dan hadis. Dan itu ulamanya ulama ahli semua. Kemudian umat Islam ini punya apa? Kekayaan fikih Islami, yang kekayaan fikih Islam itu meskipun ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, tapi tidak menimbulkan perselisihan, konflik, pertengkaran. Kenapa? Semuanya sudah merupakan kajian ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dirasionalkan secara logis oleh para ulama yang punya basis ilmiah dalam membahas masalah. Dan dulu tidak pernah menjadi sebab pertikaian. Baru datang belakangan kawan-kawan kita yang menganggap bahwa pemahaman yang sahih itu adalah versi mereka. Disitulah perbedaan itu menjadi masalah. Khilaf ulama ini, mazhab yang 4 ini sudah, kalau kita tengok Imam Abu Hanifah pertama meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Malik tahun 179. Imam Syafi'i 204 meninggal. Imam Ahmad 241. Sejak era mereka sampai era sebelum datangnya Wahabi, itu umat Islam tenang beragama. Setiap yang bermazhab silakan amalkan mazhab mereka. Tidak timbul harus satu model pemikiran, satu model amaliyah. Bahkan di masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu, beliau pernah punya pemikiran agar kitab Al-Muwatta Imam Malik dicetak, disebar di seluruh negeri. Dan semua orang beramal berdasarkan kitab Al-Muwatta saja. Beliau larang. Kata beliau jangan. Kata Imam Malik jangan. Biarkan umat beragama, beramal dengan mazhab mereka masing-masing. Karena menyatukan orang dengan satu pemikiran itu tidak mudah. Dan itu tidak menjadi produktif bagi umat Islam. Justru bisa menjadi sebab kita ini bertikai dan kita pecah sesama umat Islam. Seperti yang terjadi sekarang. Bagi kawan-kawan yang Wahabi, agama yang sahih itu hanya pemikiran seperti mereka saja. Di luar mereka, kalau tidak ahli bid'ah, mereka adalah orang yang sudah dihukumi kafir oleh Wahabi. Jadi perlu diketahui, di luar Wahabi itu cuma 2 saja. Kalau tidak mubtadi', kafir. Kalau tidak ahli bid'ah, kafir. Jadi yang duduk di sini nih, yang tidak Wahabi ini kalau tidak disebut ahli bid'ah, orang kafir. Cuma 2 itu ya, nggak ada yang ketiga. Maka kalau berjumpa dengan orang Wahabi, dia baik di depan kita, itu hanya bahasa komunikasi, bahasa basi. Tapi sesungguhnya di hati mereka, ini ahli bid'ah, atau orang musyrik, atau orang kafir. Nggak ada lebih dari itu. Baik, tengok di halaman 2. Kata beliau, Ibnu Taimiyah, itu adalah ulama Hambali. Beliau meninggal tahun 728 Hijriah. Tetapi beliau ini punya pemikiran sendiri, punya ijtihad sendiri di dalam mazhab Hambali. Yang parahnya adalah pendapat beliau ini seakan menjadi sebuah rujukan mengukur benar dan salah. Jika sama dengan beliau, maka kita beragama yang sahih. Tidak sama dengan beliau, kita sudah tidak lagi beragama yang sahih. Ini pemahaman yang bermasalah. Padahal beliau, Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah dikritik oleh murid-murid beliau di masa beliau hidup. Contoh, tengok di halaman 2 itu, Imam Al-Mizzi, ulama hadis. Imam Al-Zahabi, ulama hadis. Imam Ibnu Katsir, yang tafsirnya sering kita dengar. Kalau Imam Az-Zahabi ini di antara karya beliau besar itu Syiar A'lam An-Nubala. Itu kalau dileretkan di atas meja ini, mungkin satu meja ini, itu adalah satu buku beliau saja untuk dipajang. Panjang buku itu, menjelaskan biografi para ulama. Kemudian, para ulama sejak dahulu sudah mengikut setiap ulama mujtahid di zaman mereka dan tidak mengharuskan hanya satu orang ulama.
Lalu di abad ke-13, abad 12 dan 13, datang seorang pegiat dakwah di Najd bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Ibn Taimiyah meninggal 728. Beliau 1207 Hijriah. Menghidupkan kembali pemahaman bahwa Islam itu mesti seperti pemahaman Ibn Taimiyah saja. Jika di luar itu maka tidak beragama yang sahih. Sehingga mengklaim umat Islam yang hidup setelah Imam Ibn Taimiyah dan tak sama dengan Ibn Taimiyah itu mesti ulang syahadat lagi. Karena mereka itu kafir. Nanti akan kita bahas dalam buku ini ada penjelasannya. Lalu di halaman 3, ulama menjadi dihukumi sebagai ahli bidah dan orang kafir oleh Wahabi, itu sebabnya dasar pemikirannya pembagian tauhid yang 3. Tengok di paragraf baru itu. Wal qa'idah allati intalaqa minha Ibn Taimiyah. Sebab pembagian akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sehingga 3 pembagian akidah ini adalah 3 pembagian yang sifatnya untuk menyerang umat Islam. Bukan untuk menanamkan akidah yang sahih. Kalau kita mengkaji akidah, insyaAllah akan paham maksud saya ini. Lalu, pembahasan ini yang kemudian membuat orang-orang Wahabi sampai mengklaim orang musyrik di zaman Nabi lebih baik kondisinya atau lebih lurus beragama dibanding orang umat Nabi Muhammad hari ini yang bertabarruk, yang ziarah kubur, yang istighatsah, yang melakukan doa di kubur, baca Quran di kubur, talqin di kubur. Coba bayangkan, orang musyrik di zaman Nabi bisa lebih baik, bisa dianggap beragama lebih bagus dibanding kita-kita yang sekarang duduk di majlis ini. Itu klaim itu tidak klaim, tapi terdapat di buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan buku-buku pengikut beliau. Baik, kemudian di halaman 6 dan 7 beliau memaparkan pembahasan di dalam buku ini. Tinggal dibaca, saya tidak akan membacakan satu persatu. Kita langsung masuk di halaman 10. Menurut beliau, iman itu, unsur utama pembahasannya, disebut orang beriman, itu ada 2. Orang itu kalau beriman pertama, ma'rifatullah. Dia kenal dengan Allah, lalu beriman dengan Allah. Beriman dengan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz, sifat yang mustahil. Yang kedua, mengingkari segala keyakinan-keyakinan yang salah. Kalau sudah beriman dengan Allah, mesti nggak beriman lagi dengan yang lain. Maka segala keyakinan yang lain mesti dinafikan. Kalau beriman dengan Allah, lalu beriman juga dengan keyakinan sesat lainnya, berarti tidak beriman dengan Allah. Masih beriman dengan banyak Tuhan. Maka kalau orang betul-betul beriman dengan Allah dan menafikan segala keyakinan sesat, segala hal-hal yang tidak sejalan dengan akidah Islam. Itu poin penting orang yang beriman. Sementara kalau kita tengok orang kafir di zaman Nabi sampai sekarang, itu mereka tidak murni beriman kepada Allah dan tidak mengingkari keyakinan-keyakinan sesat. Contoh real, di zaman Nabi, orang musyrik itu masih menyembah berhala. Berarti masih punya keyakinan sesat. Kok bisa orang punya keyakinan sesat, imannya lebih baik dibanding orang yang hanya menyembah Allah? Paham nalarnya? Maka beliau memberikan pengantar di awal sebagai dasar pemikiran di bab kedua nanti. Kalau betul beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak punya keyakinan sesat lainnya. Kemudian tengok di halaman 12. Dicontohkan oleh beliau, di antara bentuk keyakinan orang kafir di zaman Nabi, orang musyrik di zaman Nabi, yang itu langsung dideklar oleh Quran. Artinya orang itu dijelaskan oleh Quran, musyrik, kafir. Kalau sudah Quran menjelaskan, berarti ini pasti. Bukan sebuah asumsi. Nah, jika Quran sudah menyebut mereka kafir, menyebut mereka musyrik, kok bisa kita menyebut mereka lebih baik daripada
orang beriman. Faham maksudnya? Mestinya kalau sudah Quran menyatakan, itu kita tak ragu lagi dengan berita Quran. Kita tinggal ikut Quran. Bahwa mereka orang kafir, orang musyrik. Orang kafir tidak pernah lebih baik daripada orang beriman. Apapun keadaan orang kafir, tidak pernah lebih baik daripada orang beriman. Oke. Saya tidak membacakan ayat per ayat, item per item yang beliau contohkan, tapi di mulai halaman 11 tadi itu, beliau sudah menyebutkan poin per poin dan ayat yang menjelaskan apa yang menjadi keyakinan sesat orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi. Sebagai contoh aja halaman 16. Ingkaruhum al-ba'ts wan nusyur. Mereka mengingkari nanti manusia akan dibangkitkan setelah kiamat. Yang kedua di halaman itu juga nomor 11 itu, ingkaru nubuwatin nabi. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Kok bisa mereka lebih baik imannya dibanding kita? Kalau mengingkari kenabian Nabi Muhammad, sudah pasti banyak ajaran agama yang mereka tak terima. Karena kita ini punya agama, tahu agama berdasarkan diajarkan Nabi Muhammad. Kalau sudah yang sumber agama diingkari, berarti agama jadi diingkari semua. Masa orang yang tak beragama lebih baik daripada orang beragama? Itu nalar singkatnya. Oke, saya tidak bahas lebih lanjut. Ini sebagai gambaran bagi kita. Lalu di halaman 19, kata beliau, disinilah beberapa teks buku-buku orang-orang Wahabi yang menyebut orang musyrik di zaman Nabi lebih baik keadaannya dibanding umat Rasulullah hari ini yang mereka ahlus sunnah, yang mereka melakukan istighatsah, yang mereka melakukan ziarah kubur, dan seterusnya. Contoh di halaman 19. Di dalam kitab buku Qawaidul Arba' Al-Kuffarul Ladina Qatalahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala wal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Orang kafir yang diperangi Nabi itu mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam, tetapi mereka tidak masuk Islam meskipun yakin dengan keyakinan itu. Kemudian katanya halaman 47, inna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin. Orang musyrik di zaman kita ini, maksudnya kita-kita yang ahlu sunnah ini, dianggap musyrik, itu lebih parah syiriknya dibanding orang musyrik di zaman Nabi itu. Al-awwalin itu musyrik di zaman Nabi. Li'annal awwalin, karena orang-orang musyrik di zaman Nabi, yusyrikuna firraha. Mereka musyrik kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan cukup. Wa yukhlisuna fi syiddah. Kalau dalam kondisi sulit, dalam kondisi keadaan ekonomi susah, itu mereka ikhlas, murni akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daib. Musyrik di zaman kita, nih yang duduk-duduk nih, orang musyrik yang ini nih. Itu kata mereka musyriknya ada keadaan susah dan senang. Orang musyrik dulu cuma keadaan susah saja, keadaan senang saja. Kalau susah ingat Allah. Orang sekarang susah senang lupa Allah. Jadi kita dianggap musyrik lebih buruk keadaannya dibanding musyrik di zaman Nabi. Itu dalam kitab mereka. Kita sampai jam berapa? 5:45. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Siap. Sudah itu, kalau kita tengok, kata beliau, tanaqadha Muhammad ibn Abdul Wahhab wa akhta. Beliau sendiri kontradiksi dengan dirinya dan telah salah persepsi. Kenapa? Tanaqudnya adalah fa innahu athbata iqrarul musyrikin bitauhid thumma ramahum bisyirki firraha. Ini sebenarnya orang musyrik zaman Nabi itu musyrik apa muwahhid? Orang musyrik atau orang ahli tauhid? Kok disebut mereka itu bertauhid? Lalu sebut lagi di zaman senang itu musyrik. Jadi sebenarnya mereka ini orang muwahhid, ahli tauhid atau ahli musyrik. Ngerti? Berarti dia kontradiksi dengan diri dia sendiri. Enggak clear menyebut orang ini ahli tauhid atau ahli musyrik. Paham? Yang kedua kata beliau, khata' beliau, kesalahan beliau adalah wa amma khatuhu
fata'u fali'annahu athbata lahum syai'an fi za'mihi wa ghaban anhu aqaidahum al-fasidah allati dzakartu ba'daha fil mabhath as-sabiq. Kesalahan beliau adalah, kok bisa orang-orang punya keyakinan sesat dianggap ahli tauhid? Yang sudah tadi kita sebutkan berapa contoh? Saya sebutkan 2 contoh. Beliau menyebutkan dalam banyak poin tadi. Saya sebutkan 2 contoh tadi. Orang punya keyakinan sesat kok disebut ahli tauhid? Keyakinan itu menafikan keimanan kepada Allah, tapi disebut ahli tauhid. Berarti sudah salah dalam mengklaim orang yang berakidah sesat dengan bertauhid. Oke, saya cukupkan di situ. Tengok di halaman 21 lagi. Wa qaribu mimma sabaqa qaulu Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatihi Kashfus Syubuhat. Mirip dengan pernyataan tadi dalam kitab Kashfus Syubuhat. Apa kata beliau? Akhirur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir Nabi Muhammad. Arsalahullah ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun. Allah kirim kepada manusia yang manusia itu kemudian mereka beribadah, mereka berhaji, mereka bersedekah, wa yadhkuruna Allah katsira. Lalu berzikir pada Allah sebanyak-banyak zikir. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'id bainahum wa bainallah. Tapi parahnya mereka ini menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara. Sehingga seakan dituduhkan kita ini menyembah perantara bukan menyembah Allah. Disitulah musyriknya orang yang sekarang duduk di depan saya ini. Dan musyriknya berkelanjutan. Tidak hanya kondisi senang. Senang susah, musyrik terus. Itu parahnya kita-kita ini. Maka perlu kita pahami dengan baik. Pemahaman beliau ini pertama kontradiksi dengan dirinya. Yang kedua telah salah persepsi menghukumi siapa yang ahli tauhid, siapa yang musyrik. Tadi sudah dipaparkan. Baik. Lanjut di halaman 22. Kata mereka, kata Syekh Abdul Wahhab tadi, orang ini kan beribadah, tetapi masih punya keyakinan sesat. Lalu tengok di halaman 22 paragraf 3. Fahaulai in hasara kufruhum wa syirkuhum fi tasyafu'ihim bis salihin fi nazari Ibnu Abdul Wahhab ma'a anna musabbibatil hukmi bi kufrihim katsirah yataqaddamuha aqaiduhumul fasidah allati taqaddama dzikru ba'daha. Kata mereka, orang-orang yang haji tadi, kita-kita yang haji ini, kesyirikan kita karena bertawasul dengan orang soleh. Sementara kalau kita buat perbandingan, kekafiran orang-orang musyrik di zaman Nabi sangat banyak sekali. Dan itu inti-inti akidah semua. Sementara bertawasul dengan orang soleh, itu hanya perbedaan persepsi antara kita dengan orang Wahabi. Bukan sebuah keyakinan yang pasti salah dan orang kafir gara-gara itu. Bahkan kalau kita tengok hanya Wahabi yang menghukumi tawasul dengan orang soleh atau ngalap berkah dengan orang soleh sebagai sebuah kesyirikan. Selain itu enggak mengakui sebagai perbuatan salah. Jadi Wahabi salah persepsi, orang yang dihukumi salah. Ini yang terjadi. Baik. Lanjut di halaman 24. Tanbih ala akhta fil faham. Beliau mengingatkan tentang salah persepsi terhadap akidah orang musyrik. Yang katanya orang musyrik itu mereka benar beriman kepada Allah. Tapi kata Syekh Said Mamduh tidak. Orang-orang musyrik itu tidak betul-betul bertauhid kepada Allah. Sehingga kalau dianggap mereka bertauhid dengan Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Mudabbir, Allah sebagai Razik, itu tidak persepsi tauhid yang benar. Maka beliau buat beberapa contoh. Kita lihat satu ayat. Di surat Yunus ayat 31 sampai 34. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sama wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu
Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu fa anna tufakun. Kita tengok. Di situ ada kalimat fasayakulunallah. Orang kafir itu baru akan mengatakan, siapa yang ngasih kalian rezeki, mereka akan bilang Allah. Belum meyakini, baru akan bilang. Baru akan beriman, baru akan benar. Jadi Quran tidak pernah mengakui mereka itu punya keimanan yang benar. Mereka itu baru akan. Kalau baru akan, kayak kita main bola, hampir gol tuh, gol atau belum? Meskipun 1000 kali hampir gol tuh nggak pernah gol itu. Kalau baru akan, itu nggak pernah beriman itu. Ini orang kafir sudah sebut oleh Quran, baru akan mengatakan Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan. Berarti mereka ini baru akan beriman, belum beriman. Sementara Wahabi menyebut mereka lebih baik imannya dibanding umat Rasulullah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cukup satu itu sebagai gambaran salah persepsi dalam memahami Quran sehingga mengklaim orang musyrik lebih baik imannya daripada kita. Lanjut di halaman 28. Tadi kata mereka orang musyrik lebih baik iman banding kita. Tapi di halaman 28 ini mereka kontradiksi lagi. Kata mereka, memang orang itu beriman dengan iman rububiyah. Tapi masalahnya mereka tidak beriman dengan rububiyah dengan keimanan yang sempurna. Sebagian rububiyah cuma, sebagian tidak. Artinya setengah-setengah juga iman mereka ngikut gaya Wahabi. Tapi kok bisa dianggap lebih baik dibanding umat Nabi Muhammad yang betul-betul beriman kepada Allah. Saya bacakan sedikit di halaman 28 paragraf bawah. Summa huna amrun la budda min takririhi wa idhahihi wa huwa anna qawla ahli al-ilmi 'an al-musyrikin bi annahum ya'tarifuna bi tauhid ar-rububiyyah laysa al-muradu bihi annahum i'tarafu bi hadzal qismi min at-tauhid 'ala at-tamami wal kamal. Tidak tauhid rububiyah yang sebetul-betul tauhid rububiyah yang mereka anggap sebagai standar akidah. Tidak, hanya sebagian saja. Bagian ujung saya baca langsung. Wa minhum man amana bi ba'di khasa'isir rububiyyah duna ba'. Mereka hanya beriman dengan hal-hal yang substansial tentang rububiyah setengahnya, sebagiannya, sebagian tidak diimani mereka. Jadi kalau kita tengok sekilas Wahabi ini, nampaknya tidak clear dalam setiap statement mereka. Mereka membatas statement mereka sendiri. Dan itu terdapat dalam buku-buku mereka. Maka saya sejak dulu dengan kawan-kawan itu berpikiran begini. Bersyukur buku-buku Wahabi itu banyak muncul. Ceramah mereka banyak muncul. Meme mereka banyak muncul. Kenapa? Kita enak untuk membuktikan kesesatan mereka. Kenapa? Ada bukti tertulisnya. Ada bukti lisannya. Ada rekamannya. Sehingga kalau mereka mengelak, tinggal tunjukkan. Ini buku kalian. Ini ceramah syekh kalian. Ini meme yang kalian buat. Kalau kalian mengelak, lalu maksudnya ini apa? Kalau dulu kata kalian salah, sekarang benar, berarti kalian ini dulu orang yang tidak benar imannya, sekarang baru benar imannya. Jangan-jangan 2 tahun ke depan baru akan benar lagi iman kalian. Jangan-jangan 5 tahun ke depan, iman sekarang salah, baru akan benar lagi 5 tahun ke depan. Sehingga mereka ini per 2 tahun, atau per 5 tahun, atau per 10 tahun, imannya perbarui terus. Imannya dulu bermasalah. Lalu 5 tahun ke depan, baru clear. Alhamdulillah kita sejak dulu nggak pernah iman kita berubah-ubah. Amaliyah kita tak berubah-ubah. Sekali diajarkan para ulama kita mengaji di surau, sampai sekarang itu terus yang kita amalkan. Nggak berubah-ubah. Dan begitulah ulama ahlu sunnah. Konsisten. Kalau Wahabi, sudah tengok sekarang. Sudah banyak fatwa-fatwa mereka. Contoh rokok aja lah. Yang ribut kemarin itu. Sebenarnya harap tuh rokok yang ada asapnya tembakau atau yang vape. Nah, silakan dibahas lebih lanjut. Terutama oleh ahli hisab. Ingin informasi lebih lanjut, tengok perdebatan Riyad Bajri dengan Ustaz Zulkarnain. Sesama Wahabi ribut. Nah, kita tinggal nonton saja. Lanjut, di halaman 30. Masuk pada makna ibadah kubur. Jadi, kita yang dianggap oleh mereka sebagai ibadah kubur itu, kita perlu pahami ibadah kubur itu ada 2 kalimat. Satu ibadah, yang kedua kubur. Apa sih makna ibadah menurut para ulama sejak dulu? Tengok di halaman 31. Kata Imam Az-Zamakhsyari, al-ibadah aqsa ghayatil khudu' wa tadallul. Ibadah itu adalah bentuk ketundukan, bentuk penghinaan diri kita
yang paling paripurna. Artinya memang tunduk setunduk-tunduknya. Tak ada lagi lebih dari itu bisa kita buat. Sehingga mengikut kepada yang memerintah kita sehabis yang kita bisa upayakan. Maka memang kalau sudah diperintah itu akan tunduk habis-habisan. Itu ibadah dalam bahasa syariat. Wal ibadah at-ta'ah wa ta'abbud at-tanassuk. Dalam kitab Mukhtarus Sahah. Kemudian dalam kitab Tajul Arus. Ini kitab-kitab yang menjadi kamus Arab-Arab. Kalau kita membahasakan bahasa sekarang. Tajul Arus itu kamus bahasa Arab. Tadi kitab Mukhtarus Sahah itu kamus bahasa Arab juga. Aslul ubudiyah. Kalimat ubudiyah itu asalnya kata beliau. Az-zull wal khudu'. Az-zull itu menghinakan diri. Wal khudu' merendahkan diri. Kemudian saya langsung ke halaman 31 di paragraf paling bawah. Wa alaihi fal ibadah tartakizu ala asasaini. Ibadah itu kalau ingin kita mendefinisikan dengan definisi yang benar, itu mesti mencakup dua dasar yang menjadi bagian daripada akidah. Satu al-qalbi, yang kedua al-qalibi. Satu keyakinan di hati, yang kedua perbuatan fisik. Kalau kedua-duanya bertentangan dengan keyakinan Islam, baru orang tadi dihukumi adalah dia musyrik atau tidak. Tapi kalau misalnya niat salah, perbuatan fisik tidak salah, itu boleh jadi orang ini belum tentu dia musyrik. Atau perbuatan fisik salah, niatnya tidak. Contoh Anda orang sujud kepada berhala. Kenapa dia sujud kepada berhala? Dia dibully oleh kawan. Kata kawannya, dia maklum ada orang gak ngaji. Kata kawannya, inilah Tuhan kita. Sekarang kalau ingin nyembah Tuhan, sujud pada berhala ini. Dimainkan oleh kawan-kawan dia. Apakah dia tuduh musyrik? Belum tentu dia musyrik. Namanya orang bodoh, dimainkan kawan. Memang bentuk fisiknya dia menyembah berhala, sujud kepada berhala. Tapi hatinya belum tentu meyakini berhala itu Tuhan. Maka orang disebut musyrik itu mesti terpenuhi dua unsur. Keyakinannya salah, perbuatannya juga salah. Kalau satu di antara dua, belum tentu dia orang itu musyrik. Maka fal qalbi, yang ranahnya hati atau keyakinan, i'tiqadu kamalir rububiyah fil ma'bud. Keyakinan bahwa Tuhan yang sempurna itu ada pada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maksudnya, di antara makhluk ini ada Tuhan sempurna sama dengan Allah. Itu kalau ada keyakinan seperti itu, maka akidahnya bermasalah. Lalu kastiqlali bin naf'i wal dharri wal rizki wal imatah. Seperti meyakini ada makhluk ini bisa menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat. Kita umat Islam meskipun ngalak berkah bahasa kita, itu tetap meyakini bahwa yang memberi manfaat itu Allah, yang memberi mudarat itu Allah. Doa kita makbul yang mengabulkan Allah, bukan siapa ulama, siapa orang yang menjadi mutawassal alaih kita, dengan siapa kita bertawassul. Tidak, bukan perantara seperti klaim mereka. Tetap Allah. Halaman 32. Wal qalibiyah. Terkait dengan bentuk perbuatan fisik. Al-ityan bi anwa'il khudu' al-zahira min qiyam ruku' wa sujud wa du'a. Melakukan hal-hal yang nampak bertentangan dengan akidah. Contoh, berdiri, ruku', sujud kepada selain Allah. فَإِذَا وَجَدْتَ بَعْضَ الْعُلَمَاء يُكَفِّرُ مَنْ سَجَدَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلصَّلِيبِ فَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَلَيْسَ كُفْرًا لِذَاتِهِ. Kalau kalian dengar ada ulama yang mengatakan kafir orang yang sujud kepada berhala, itu belum finish menghukumi kafir, betul-betul kafir. Tapi mereka menyebutkan ini adalah perbuatan yang menjadi tanda orang itu memiliki keyakinan kafir. Tapi belum memfinishkan ini orang kafir. Cuma perbuatan itu adalah perbuatan yang mengindikasikan pelakunya punya keyakinan kufur. Itu maksud para ulama. Lalu, kalau kita tengok dalam Al-Quran, faman sajada li ahadin ikraman wa i'zaman duna i'tiqadir rububiyyah fihi aw ba'dhiha falaysa bikafir. Kalau ada orang sujud kepada yang lain hanya untuk memuliakan, hanya untuk menghormati, hanya untuk menghargai, bukan berkeyakinan sebagai Tuhan, itu enggak langsung kafir. Bahkan ini disinyalir oleh Quran.
Contoh, wa kharru lahu sujada. Orang tua Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf, itu sujud kepada Nabi Yusuf. Masa keluarga Nabi Yusuf orang musyrik gara-gara itu? Kalau kita tengok dalam Quran, yang sujud pada Nabi Adam siapa? Yang sujud pada Nabi Adam? Malaikat. Yang nyuruh sujud malaikat sujud pada Adam? Allah. Masa Allah menyuruh makhluk musyrik kepada Allah? Orang kan akan berpikir, sebenarnya Allah suruh kita bertauhid atau suruh kita musyrik? Kan nggak mungkin Tuhan kontradiksi dengan Tuhan sendiri. Maka oleh karena itu, tidak setiap bentuk sujud kepada selain Allah langsung kafir. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz gimana kalau ada orang Jawa nikahan lalu sungkeman? Betul, sungkeman memang. Sungkeman. Yang sebelum nikah itu dia sujud di kaki orang tuanya, dicium kaki orang tuanya. Betul ya? Disebut nyembah Ustaz, disebut orang musyrik itu Ustaz. Maka di sini jelaskan Nabi Yusuf saudaranya, ayah Nabi Yusuf itu tahu siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub kok bisa musyrik? Nabi itu ngajak tauhid. Nabi Yusuf ini, beliau Nabi, ayahnya Nabi, datuknya Nabi, ayah datuknya Nabi. Yusuf, anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. 4 generasi Nabi. Kita 4 generasi siapa? Kalau tak bisa keluarga kita orang soleh, ayah kita orang soleh, datuk kita orang soleh, minimal dari kita orang soleh, anak kita orang soleh, cucu kita orang soleh, di bawahnya orang soleh juga. Ini 4 keturunan Nabi semua. Masa Nabi Yakub musyrik kepada Allah? Nabi yang mengajak kepada ketauhidan. Oleh karena itu, beliau menyebut bahwa jangan mudah mengklaim orang itu musyrik. Tapi pastikan bahwa perbuatan dia salah, keyakinan dia juga salah. Apa ujung daripada klaim ini? Kalau ada orang ke kubur, begitu nampak dia meratap ke kuburan, atau dia meminta kepada yang dikubur, jangan langsung klaim dia itu orang musyrik. Jangan-jangan orang ini orang bodoh nggak ngerti. Jangan-jangan orang ini punya keyakinan benar, cuma cara mengungkapkannya tak benar. Maka kalau ada orang tahu, lalu berjumpa dengan orang tidak tahu, ada orang benar berjumpa dengan orang salah, tugas orang tahu, tugas orang benar ngasih tahu yang salah. Membenarkan orang yang salah. Bukan menghukumi mereka kafir. Bukan mengeluarkan mereka dari Islam. Bukan menghukum mereka sebagai ahli bidah. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa di kubur itu bisa saja ada amalan orang awam itu salah. Ucapan mereka tergelincir. Atau mereka salah dalam menangkap ucapan ulama. Sehingga mereka tersalah secara lisan. Tersalah secara perbuatan. Keyakinannya tidak. Maka jangan mudah menghukumi orang itu kafir. Kecuali kita tahu keyakinan dia dengan pengakuan dia sendiri. Perbuatan dia nampak salah dan keyakinan dari pengakuan dia juga salah. Baru boleh kita menghukumi kafir jika berdasarkan kaidah ilmu yang benar. Baik. Saya lanjutkan di halaman 34 ini. Beliau mengatakan pada kita bahwa kita itu mesti kalau menghalalkan itu yang dihalalkan Allah saja, mengharamkan yang diharamkan Allah saja. Jangan terbalik-balik. Jangan sampai yang dihalalkan oleh syariat kita haramkan. Atau sebaliknya. Yang dibolehkan syariat, misalnya syariat bolehkan ziarah kubur. Lalu kita melarang. Sebenarnya yang Tuhan kita atau Allah? Sebenarnya yang Nabi kita apa Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad membolehkan ziarah kubur, kok bisa kita melarang ziarah kubur? Nabi Muhammad membolehkan mendoakan orang sudah meninggal, kita kok melarang orang doakan orang yang meninggal? Nabi Muhammad boleh membacakan Quran ke orang sudah mati, kenapa kita melarang? Lanjut. Di halaman 38, ini lebih tentang bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bagaimana dakwah beliau. Poin pertama, beliau buat berapa poin? Di halaman 39. Beliau ini adalah seorang yang berusaha menggiring semua orang dengan satu pemahaman agama, yaitu mengikut pemahaman dia. Kalau ikut dia adalah muslim, mukmin, kalau tidak maka kafir. Yang kedua, beliau ini naqlu masailil furu' ilal usul. Dia ini ulama yang mengalihkan, mendistorsi masalah furu' dihukumi dengan usul. Masalah yang bisa khilaf ulama, yang hukumnya antara haram, mubah,
makruh, sunnah, wajib. Tapi oleh beliau, kalau tidak iman, kafir. Itu tidak amanah ilmiah. Itu tidak berada pada koridor ilmiah yang semestinya. Yang ketiga, beliau ini al-ibtida' fil usul. Beliau ini membuat sebuah bid'ah dalam masalah akidah. Apa itu? Menghidupkan konsep akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat. Perlu dipahami, akidah tauhid ini adalah konsep Ibnu Taimiyah yang tak diajarkan Rasul, tak diajarkan ulama salaf. Ibnu Taimiyah yang memunculkan. Dan itulah yang dilanjutkan oleh umat sampai hari ini. Sehingga kalau ada orang menyebut sebagai salafi, itu sebenarnya pengikut Ibnu Taimiyah, bukan pengikut Rasul dan ulama salaf. Saya ulang. Kalau ada orang hari ini mengaku salafi, mengaku sunni atau ahlus sunnah, dengan berbagai klaim mereka, atau bermanhaj sunnah, atau ustadz sunnah, mereka ini sedang mengikut akidah Ibnu Taimiyah, bukan mengikut ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah. Itu boleh diuji nanti dalam banyak karya ilmiah. Oke. Sudah itu, efek dari keyakinan yang tiga tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat perang di Arab. Perang itu yang terjadi apa? Antara orang yang dianggap satu keyakinan dengan dia, dengan orang berbeda keyakinan dengan dia. Yang diperangi siapa? Orang yang ngalap berkah dengan orang soleh. Orang yang bertawasul. Orang yang beristighatsah. Bukan orang kafir. Pada di saat itu, orang kafir sedang berusaha menduduki Al-Aqsa. Menduduki umat Islam. Mestinya kalau orang luar sedang mengincar kita, kita saling menguatkan di dalam. Bukan menambah kuat orang di dalam dengan pecah di dalam sesama kita. Dibuat perang saudara oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu lanjut di halaman 45. Apa konsekuensi dari tiga pemikiran dia tadi? Al-khuruju ala daulah al-islamiyah al-Uthmaniyah. Mereka menggiring umat Islam keluar dari pemerintahan yang legal. Yaitu pemerintahan daulah Utsmaniyah. Atau Imperium Utsmani. Jadi dibuat umat ini keluar dari seluruhan umat Islam. Dibuat umat ini, kalau bahasa sekarang, keluar dari NKRI. Mestinya umat ini dibawa bersatu. Tapi beliau justru mengeluarkan umat dari keseluruhan umat. Membuat sebuah jamaah di dalam jamaah. Kayak kita di An-Nur, dibuat sebuah kelompok di dalam jamaah keseluruhan ini. Itu efek dari tiga keyakinan tadi. Lalu efek itu adalah kemudian dalam karya-karya ilmiah. Para murid, para yang mengikut pada keyakinan Muhammad bin Abdul Wahab, itu membuat berbagai karya ilmiah bagaimana menghukumi kafir setiap orang yang tidak sejalan dengan mereka. Hatta para ulama rujukan mereka kadang-kadang dikafirkan juga. Contoh Imam Syatibi. Imam Syatibi itu sering dirujukan dalam masalah akidah. Dalam masalah pembagian bid'ah. Bahwa bid'ah itu nggak ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Lalu Imam Syatibi ini yang jadi rujukan dalam masalah bid'ah. Mereka sebut Imam Syatibi akidahnya juga bermasalah. Kenapa? Beliau melakukan takwil sama dengan Asy'ari. Jadi sebenarnya Imam Syatibi itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah sih? Ngerti? Jadi mereka ini sering kontradiksi dengan diri mereka sendiri. Saya cukupkan di situ, kita masuk di bab 2. Saya langsung pada satu contoh saja pembahasan bab 2. Ini jam saya 3 kurang 10 Bang. Di situ jam 3 pas. 3 kurang 10 ya. Berarti masih ada 7 menit ya Bang ya? Ya. Oke. Saya bahas dulu di halaman 52 ini sedikit. Bahwa di situ ada kalimat makna ittikhadil kubur masajid. Makna tentang dalam ayat Quran dan hadis Nabi tentang pembahasan menjadikan kubur sebagai masjid. Apa sih maksudnya? Contoh di halaman 52 bagian paling bawah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kalimat ittakhadha itu dipakai dalam ayat Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Lalu kalimat kubur, kalimat masjid itu adalah dua maf'ul dari kalimat ittakhadha. Dari hadis Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Itu hadis Sahih Bukhari yang pertama itu.
Lalu kalimat masajid jamak dari masjid. Wal masjid ismu makan. Masjid itu isi makan. Menyatakan tempat bersujud. Fal hadisu yatanawalu makanan huwa ainul qabri min haitsu sujudi alaihi aulahu. Hadis itu kalau kita cerna lebih detail itu melarang kita apa? Yang dilaknat itu apa? Melaknat apabila orang menjadikan kubur itu objek sujud. Atau bersujudnya kepada kuburan. Atau bersujudnya mana? Di atas kuburan. Kepada yang dalam kuburan. Beda dengan kalau orang sholat di samping kuburan. Seperti masjid. Masjid Senapelat. Di sampingnya ada kuburan. Meskipun kita sholat di dalam ruangan itu. Kan ada ruang itu, ada ruang kosongnya itu. Umat Islam ketika sholat di ruang itu. Sholatnya kepada Allah. Kalau berdoa. Dengar doa mereka. Ini kawan-kawan ini kan sering ikut dengan Habib kalau ziarah kubur nih. Coba dengar doa Habib itu. Mulainya Bismillah, Rabbana, Allahumma. Itu kalau kita artikan Bismillah itu dengan nama Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami itu Allah. Allahumma, ya Allah. Jelas doa mereka itu minta kepada Allah. Kok dihukumi syirik? Ngerti maksudnya? Maka kalau ada hadis menyebutkan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, itu maksudnya apa? Kubur itu betul yang disembah. Kubur itu betul yang menjadi Tuhan mereka. Bukan seperti kita. Tuhan kita tak berubah, Allah. Meminta tetap pada Allah, beribadah tetap pada Allah, nggak ada berubah. Maka coba tengok bagaimana ulama hadis menjelaskan hadis Sahih Bukhari itu. Di halaman 53, qala al-'allama Ali al-Qari fi syarh al-Mishkah wal muttakhidina 'alayha al-masajid qala wa qayyidu 'alayha yufidu anna ittikhadh al-masajid bi janbiha la ba'sa bihi. Kata beliau, ketika disebutkan bahwa membangun masjid di atas kuburan, itu bermakna kalau ada masjid di samping kuburan nggak ada masalah. Kenapa? Dijelaskan 'alaiha, di atasnya, di atas apa? Di atas kuburan. Berarti di sampingnya nggak sama dengan di atasnya. Ngerti? Di samping An-Nur sama nggak dengan di atas An-Nur? Beda kan? Jadi di segi bahasa sudah jelas. Quran dan hadis Nabi memberikan definisi dan hukum yang clear. Kita saja yang salah dalam memahami hukum. Lalu kata beliau, wa yadullu alaihi qauluhu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dalam hadis yang lain, itu orang Yahudi, orang Nasrani itu para nabi mereka, orang soleh di antara mereka, itu mereka jadikan sebagai tujuan ibadah. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Kita di depan kamar mandi berdoa, tetap berdoanya kepada Allah. Di masjid berdoa, doa kepada Allah. Mau makan berdoa, doa kepada Allah. Di atas kendaraan doa, doa kepada Allah. Nggak pernah berubah doa kita pada selain Allah. Kok bisa dituduh musyrik orang berdoa di kuburan? Saya kira cukup itu sebagai makna apa maksud hadis menjadikan kubur para kuburan menjadi masjid. Maksudnya adalah kubur itu betul yang disembah. Umat Nabi Muhammad tak melakukan itu. Berarti sudah paham ya? Ketika dituduh kuburiyun berarti sudah salah. Sudah fitnah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke halaman 59. Bina masjid au kubbah haulal qabri la yatanawalahul hadis. Saya kira ini tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Saya ingin mana ya? Oh, boleh. Ini boleh 59 nih. Sebelum saya ke sini, Masjid Nabawi. Itu kira-kira posisi kubur Nabi di mana? Sekarang. Dalam masjid, Ustaz? Betul, Ustaz? Dulu luar masjid. Siapa dulu yang memberikan informasi bahwa Nabi dikuburkan di situ? Ada yang tahu? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang imannya paling hebat. Kalaulah iman Abu Bakar ditimbang dengan iman semua umat Nabi Muhammad selain Abu Bakar, dibuat timbang kayak neraca itu lebih berat iman Abu Bakar dibanding semua umat selain Abu Bakar. Abu Bakar itu ngasih tahu kubur Nabi di tempat Nabi meninggal. Di mana waktu itu? Di samping masjid. Sekarang di mana? Dalam masjid.
ketika dipindahkan kubur Nabi dari luar masjid menjadi dalam masjid, di zaman itu ada ulama atau tidak? Ada ulama. Ulama banyak. Dari dulu sampai sekarang ada enggak ulama yang mempermasalahkan kubur Nabi dalam Masjid Nabawi? Enggak ada. Itu artinya perbuatan ini menjadi ijma' ulama, boleh ada masjid di dalamnya kuburan. Dan kalau sholat, sah sholat di situ, boleh sholat di situ. Makanya menjadi aneh. Di Masjid Nabawi dikejar sholat samping kuburan. Betul Ustaz? Raudhah samping kuburan kan Ustaz? Ini Ustaz Riki dengan Ustaz Miono ini kan sering umroh sekarang. Jadi tahu betul posisi Raudhah itu sampingnya kuburan. Orang kalau ke Masjid Nabawi sholatnya di Raudhah, dikejarnya. Bahkan sampai berebut, sikut-sikutan tuh masuk ke Raudhah itu. Kok di sana cari sholat samping kuburan, di sini nggak mau sholat di masjid yang ada di dekatnya kuburan. Aneh itu. Mestinya kalau di sana nggak mau sholat dekat kuburan, di sini juga jangan. Atau di sini tidak mau sholat di masjid dekat kuburan, di Masjid Nabawi juga jangan. Sekalian jangan tawaf di Ka'bah saja. Kenapa? Karena sekitar Ka'bah itu ada kuburan para nabi. Nggak tahu, orang itu nggak tahu informasi atau pura-pura nggak tahu itu. Di pelataran Ka'bah itu tempat kita tahu keliling-keliling itu banyak kuburan nabi di situ. Itu bisa dibuktikan dengan hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ulama sirah. Baik. Kemudian kita tengok poin-poin itu. Ini sedikit tentang, saya minta waktu sedikit. Saya minta molor paling lama 10 menit tau. Karena ini agak penting, nanti kita diskusi. Asal sabar sampai asar kita ngaji ini. Biar banyak terbongkar masalah Wahabi ini. Kapan lagi kita tahu? Poin pertama. Annal ummata ajma'an mundu nihayati asri sahabah wa kibari tabi'in fi usuriha al-mutawaliyah bi ikhtilafi madhahibiha al-aqadiyah wal fiqhiyah ala jawasi idkhalil kubur fil masjidin nabawi. Itu keterangan saya tadi. Ulama sejak masa sahabat yang junior, kemudian para tabi'in yang senior, sampai hari ini sepakat boleh memasukkan kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Buktinya sekarang Masjid Nabawi di dalamnya kubur Nabi. Sehingga ini bukan persepsi, bukan opini, bukan sulit membuktikan, terbukti sekarang. Yang kedua, anna Nabi SAW akhbara bi anna qabrahu sayakunu dakhil al-masjid. Nabi sebelum meninggal itu dah ngasih tahu, kubur beliau itu nanti dalam masjid. Kubur Nabi itu akan berada dalam masjid. Kata Nabi, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburan saya dan mimbar saya itu adalah tempat yang disebut dengan raudhah, kata orang sekarang. Sebelum meninggal Nabi sudah bicara itu. Yang ketiga, annahu qad thabata bi isnadin sahih anna adada minal anbiya madfununa bi Masjidil Khaif. Abi nanti sampai asar dia pengajian. Ya, nanti asar ketika pengajiannya. Para nabi itu banyak dikuburkan di Masjid Khaif. Asar bukan. Iya. Di Masjid Khaif yang ada di Masy'aril Haram. Yang ada di Musdalifah. Itu banyak dikuburkan nabi di situ. Boleh dirujuk pada hadis dan kitab-kitab sirah. Poin keempat. Qad ja'at asanidul la ba'sa biha tusarrih bi anna Ismail alaihissalam wa ghairahu madfununa bi Masjidil Haram. Nabi Ismail dan banyak para nabi lain. Nanti lihat di bab pembahasan 4, bab kedua ini. Dikuburkan di pelataran Ka'bah itu. Yang kita tahu di situ. Yang kita kemudian sholat di situ. Nanti lihat bukti-bukti ilmiahnya di bab 4, di bab pembahasan keempat bab ini. Yang kelima. Sabata anna adada min as-sahabah radhiyallahu anhum qad banau al-masjida inda aw ala qabri as-sahabi al-mujahid Abi Basir radhiyallahu anhu wa aqarrahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dulu di zaman Nabi hidup, ada sahabat namanya Abu Basir di atas kuburan Abu Basir ini beliau meninggal, lalu di atas kuburannya atau di dekat kuburannya dibuat oleh sahabat yang lain masjid, dan itu diketahui oleh Nabi dan Nabi setuju. Lihat nanti kita lihat pembahasan bab yang bab yang ke-6 dalam bab yang kedua ini. Beliau bahas lebih lanjut. Ini poin-poinnya dulu. Yang ke-6, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kanat tusalli fil hujrah an-nabawiyyah haitsu al-qubur syarif, haitsu al-qubur syarifah. Sayyidah Aisyah sejak Nabi meninggal itu sholatnya dalam rumah itu. Yang di rumah itu dalamnya ada kubur Nabi. Maknanya Sayyidah Aisyah sepeninggal Nabi sampai beliau wafat sholatnya di samping kuburan. Sayyidah Aisyah ini paling banyak riwayat hadis.
Sayyidah Aisyah ni paling tahu dengan Nabi. Sayyidah Aisyah ni paling tahu dengan hakam hukum Islam. Kok bisa orang yang tahu agama solatnya di samping kuburan? Beliau sah solatnya, kita enggak sah. Ngerti? Kalau beliau sah, kita juga sah. Beliau tidak sah, kita juga tidak sah. Umat Nabi ini sama semua. Yang beda umat dengan Nabi. Tapi kalau umat Nabi sama semua. Saya kira cukup itu sebagai pengantar bahwa kalau ada orang menyebut sholat di masjid yang ada kuburan tak boleh, ini sudah berapa poin menjawab klaim-klaim itu. Kalau kita ingin membuka lebih ilmiah, tengok yang disebutkan oleh Said Mamduh di dalam sub-sub bab di bab kedua ini. Baik, kemudian saya masuk ke pembahasan inilah. Kita langsung satu masalah contoh tentang talqin mayat. Halaman berapa di sini talqin mayatnya? Tentang talqin. Kita tengok bagaimana beliau membahas tentang pembahasan hadis lalu pendapat ulama 4 mazhab. Atau inilah membaca Quran di kuburan. Di halaman membaca Quran di kuburan halaman berapa nih? 219. Kita tengok satu bab contoh pembahasan di bab kedua halaman 219. Bagaimana beliau menjelaskan tentang bahwa membaca Quran di kuburan itu boleh berdasarkan sunnah Nabi. Poin pertama, la yujadu dalilun 'alal man'i balil qira'ah 'alal qabri matlubah. Baca Quran di kuburan itu tidak ada satu pun dalil yang melarang. Justru yang ada dalil menunjukkan dianjurkan baca Quran di kuburan. Poin pertama. Poin kedua. Poin kedua kata beliau, halaman 220. Baida anna dalil khas bil qira'ah indal qabri qad ja'a bima yu'ayyidul 'am. Poin pertama tadi, hadis umum banyak mengindikasikan dianjurkan berdoa membacakan Quran di kuburan. Poin kedua, hadis yang menjelaskan secara khusus sehingga menjadi dalil khusus ada. Contoh, riwayat Imam Ahmad, annahu kana yaqul, kata Imam Ahmad, al-qira'atu 'indal qabri bid'ah. Kata Imam Ahmad, membaca Quran untuk orang yang sudah meninggal di kuburannya itu bid'ah. Lalu, thumma raja'a ruju'an abana bihi an nafsi. Imam Ahmad menganulir pendapat beliau bahwa itu bid'ah. Farawa jama'atu min ashabihi, banyak para sahabat Imam Ahmad meriwayatkan, anna Ahmada naha dhariran ay yaqra indal qabri. Imam Ahmad pernah melarang orang yang kafif, orang tak bisa melihat, orang yang tunanetra lagi ngaji baca Quran di sebuah kuburan. Lalu faqala lah annal qira'ata indal qabri bid'ah. Kata Imam Ahmad membaca Quran kepada tunanetra tadi bahwa membaca Quran itu bid'ah di kuburan. Baca Quran di kuburan bid'ah. Kata Imam Ahmad kepada orang tunanetra tadi. Faqala Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Berkata Imam Muhammad bin Qudamah al-Jauhari kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi?" Menurut engkau, guru kita Mubashshir Halabi itu orang yang bisa diterima pendapatnya atau tidak? Riwayatnya bisa diterima atau tidak? Qala siqqah. Beliau itu orang siqqah. Orang yang kalau berikan hadis itu kredibilitas, punya kredibilitas. Bisa diterima riwayat beliau. Qala fa akhbarani Mubashshir. Kata Imam Muhammad tadi, Imam Mubashshir Al-Halabi ngasih tahu saya, an Abdurrahman bin Ala bin Al-Lajlaj an abihi annahu awsa idza dufina ayyuqra indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha wa qala sami'tu Ibn Umar yusi bidzalik. Guru beliau meriwayatkan hadis bahwa Mubashshir Al-Halabi wasiatkan pada anaknya, kalau aku meninggal tolong nanti bacakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Dan kata beliau itu berdasarkan dulu mendengar Ibnu Umar meninggal berpesan kepada anaknya, kalau aku meninggal nak, tolong bacakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Pertanyaan, surah Al-Baqarah itu Quran atau tidak? Quran. Kalau surah Al-Baqarah baca, Yasin boleh dibaca atau tidak? Boleh, sama Quran kok. Kok bisa Al-Baqarah boleh dibaca, Yasin nggak boleh? Memangnya satu Injil, yang satu komik. Kan sama Quran. Kalau Al-Baqarah boleh dibaca, Ali Imran boleh dibaca. An-Nisa boleh dibaca, An-Nas boleh dibaca, Al-Fatihah boleh dibaca, sama Quran. Ngerti nalarnya? Lanjut. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad jawab, farji' wa qul lirrajul yuqra. Balik engkau Muhammad kepada orang yang aku bilang bid'ah tadi, bilang ke dia, bacalah Quran di kuburan. Boleh. Jadi Imam Ahmad beliau punya pendapat
boleh baca Quran untuk orang sudah meninggal di kuburannya. Kok bisa Wahabi sekarang mengatakan tak boleh? Kalau ingin membahas lebih lanjut bagaimana Syekh Albani menganggap bahwa itu dhaif riwayat itu, Syekh Mamduh membahas lebih detail dalam beberapa halaman setelah yang saya bacakan tadi. Intinya, pendapat ini ditolak oleh Wahabi dengan analisa hadis, tapi analisa itu lagi-lagi ditolak oleh Ahlus Sunnah karena analisa mereka lemah secara ilmiah. Saya tidak mendetailkan karena kita terkait dengan waktu. Baik, lanjut di poin 223.3. Baca Quran di kuburan itu boleh atau tidak sih? Ada hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud. Bacakan Yasin untuk orang sudah meninggal di antara kalian. Ada hadis. Lalu hadis ini sabitun, hadis ini hadis yang sahih kata Syekh Mamduh. Kata Imam Suyuti, qala al-Qurtubi fi hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, hadza yahtamilu an takuna hadhihi al-qira'ah indal mauti fi hali mautihi wa yahtamilu an takuna inda qabrih. Hadis ini ada kemungkinan dua makna. Dibacakan Yasin kepada orang yang sudah sakarat hampir meninggal. Yang kedua memang dikubur dia setelah dia meninggal. Tapi setiap redaksi itu dipahami dengan hakikat sebelum majas. Dalam hadis itu mautakum, orang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal orang yang tak punya ruh lagi. Kalau akan meninggal berarti majas. Kalau mautakum betul-betul tak ada ruh. Itu makna hakikat. Hakikat didahulukan pada majas. Baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu sama. Betul bang ya? Itu kaidah kita. Bahasa tersurat didahulukan pada tersirat. Kenapa? Tersirat itu banyak maknanya. Tersurat jelas maknanya. Maka akad-akad itu semuanya mesti yang tersurat diikat. Jangan yang tersirat. Yang tersirat itu tak paham kita. Baik, saya kira itu beberapa contoh analisa beliau. Bahwa berdoa di kubur, membacakan Quran untuk orang sudah meninggal di kuburan. Itu dalil umumnya ada, dalil khususnya ada. Dari hadis Nabi SAW. Bukan dibuat-buat oleh ulama. Bukan berpandai-pandai ahlul bid'ah. Tapi dari Nabi SAW. Saya kira cukup itu. Saya akan lanjutkan sedikit contoh bagaimana beliau menjawab fatwa daripada orang-orang Wahabi yang offset dalam berfatwa. Contoh, ada fatwa mereka tentang baca Quran juga. Agar sama-sama tentang baca Quran. Tengok di buku kita halaman berapa ya. Tentang fatwa membaca Quran Ustaz Riki. Tolong bantu Ustaz Riki. Kalau buku saya itu jelas di halaman 299. Di buku ini karena beda ini dengan saya. Fatwa di bab bagian ketiga. Tengok halaman 321. 321 buku kita. Ma hukmul qira'ah ala qabri ba'da dafnil maut. Apa hukum membacakan Quran untuk orang meninggal di atas kuburannya? Kayak kita datang ke kuburan lalu baca Quran di situ. Menjawab Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, ar-rajih min aqwali ahli al-ilmi anna al-qira'ah al-qabri ba'da dafni bid'ah li'annaha lam takun fi ahadi Rasulullah SAW wa lam ya'mur biha wa lam yakun yaf'aluha bal ghayata ma warada fi dhalika annahu kana sallallahu ba'da dafni yakif wa yaqul istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Fatwanya membacakan Quran itu bid'ah. Nabi kalaupun bacakan untuk orang sudah meninggal itu mendoakan ampunkan ya Allah orang sudah meninggal ini. Lalu dianalisa oleh Said Mamduh. Said Mamduh. Jawaban beliau. Tengok di halaman 322 di kultu itu. Di tengah-tengah. Poin 1. Qaulu ar-rajih aqul kalla balir rajih indahu wal marjuh indal a'immah. Pendapat yang rajih kata Wahabi justru pendapat yang lemah menurut ulama 4 mazhab. Kata Wahabi pendapat paling kuat. Tapi kata ulama 4 mazhab itu paling lemah. Bukan paling kuat. Sudah itu yang kedua. Di halaman 323. Al-qira'atu al-qabri bid'ah li'anna lam takun fi ahdi Rasulillah. Membaca Quran di kuburan itu bid'ah. Karena tak dibuat oleh Rasul dan dibuat ulama salaf dulu. Pertanyaannya, apakah setiap yang tak dibuat ulama salaf dulu langsung dihukumi bid'ah? Tadi kok Imam Ahmad membolehkan? Apa Imam Ahmad membolehkan bid'ah? Ngerti nalar kan? Oke, lanjut. Poin ketiga. Walau kanatil qira'ah khairan wa syarran la'amara bihan nabi. Kalaulah qira'ah itu boleh, berarti Nabi akan suruh. Pertanyaannya, emangnya kita tahu mana yang disuruh Nabi, mana yang larang Nabi? Mana yang tak disuruh Nabi, mana yang larang Nabi? Tak semuanya kita tahu. Boleh jadi kita kurang informasi. Ulama tahu. Sehingga ulama clear dalam menghukumi. Kita yang awam enggak semuanya tahu.
Oleh karena itu, jangan mudah menghukumi. Kalau Nabi tak buat, langsung bid'ah. Tak. Poin yang keempat. Saya langsung sajalah kepada bagaimana beliau menjawab dengan Imam Ibn Taymiyah. Di halaman 324. 324 dan fatwa Ibn Taymiyah juga ditanya gini. Hal yajuzu qira'atul Fatihah 'alal mauta wa hal tasilu ilaihim? Apakah boleh membacakan Fatihah untuk orang sudah meninggal? Apakah sampai pada mereka? Fatihah Quran, Yasin Quran, Baqarah Quran. Ngerti ya? Quran ketiganya. Apa kata Ibn Taymiyah? Qira'atul Fatihah 'alal mauta la a'lamu fiha nassan min as-sunnah wa 'ala hadha fala yuqra li'anna al-asla fil ibadah al-hadar wal mana'. Sebentar. Ada pendapat Imam Ibn Taymiyah yang patut kita rujuk. Oke. Ini kata mereka, itu baca qiraah untuk orang meninggal itu tidak juga boleh. Tidak ada dalilnya. Tapi tengok di poin 3. Halaman 326. Tentang baca Fatihah tadi. Dalam fatwa Syekh Ibn Taymiyah kitab Majmu' Fatawa, su'ila an qira'ati ahlil mayit tasilu ilaihi. Apakah bacaan orang yang meninggal, bacaan Quran orang yang hidup terhadap keluarga mereka sudah meninggal sampai atau tidak? Dan tasbih, tahmid, tahlil, takbir apakah sampai atau tidak? Jawaban Ibnu Taimiyah, yasilu ilal mayyiti qira'ata ahli wa tasbihihim wa takbirihim. Sampai bacaan orang yang hidup di antara keluarga orang yang sudah meninggal, sampai tasbihnya, sampai zikirnya untuk orang yang sudah meninggal. Lalu ditanya lagi, Alais wa alaysa lil insani ma sa'a. Lalu hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalathin, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafu bi aw waladun salih yad'ulah. Bukankah ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a? Hadis terputus amal kecuali 3. Itu menyatakan tak sampai pada orang yang meninggal. Apa kata Ibnu Taimiyah? Alhamdulillahirabbil alamin, laisa fil ayah wala fil hadis annal mayyita la yantafi'u bi du'a'il khalqillah. Ayat dan hadis itu tak menafikan sampainya bacaan orang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Wa bima yu'malu anhu minal bir. Apa saja kebaikan dibuat untuk orang yang sudah meninggal, itu tak dinafikan oleh ayat tadi, oleh hadis tadi sampai pada orang yang sudah meninggal. Bal a'immatul Islam muttafiquna 'ala intifa'il mayyiti bidzalik. Bahkan ulama umat Islam seluruhnya sepakat sampai itu kepada mayit. Wa hadza mimma yu'lamu bil ihtiram min din Islam. Bahkan ini ajaran yang sangat fundamental dalam Islam, ajaran pokok. Wa qad dalla 'alal kitab was sunnah. Bahkan dijelaskan oleh kitab, oleh sunnah, ijma'. Faman khalafa dzalika kana min ahlil bid'ah. Siapa yang mengingkari itu? Justru dia ahlul bid'ah, bukan yang melakukannya ahlul bid'ah. Jadi nampak di bagian ketiga ini beliau membahas fatwa-fatwa Wahabi dan beliau menukilnya, kemudian membahasnya, menganalisanya, termasuk dengan menganalisa dengan pendapat ulama rujukan mereka sendiri. Sehingga Wahabi ini kadang-kadang kontradiksi dengan ulama mereka sendiri, selain mereka kontradiksi dengan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya Wahabi ini kalau tak kita urus, mereka sudah sibuk, sudah ribut dengan diri mereka dan dengan ulama mereka. Cuma sayangnya mereka mengganggu kita dan mengganggu orang yang tak tahu. Maka perlu untuk kita beri penjelasan sebagai pengimbang daripada framing, fitnah, dan dusta orang-orang Wahabi. Saya kira ini pengantar tahu terbanyak lebihnya. Kita lagi diskusi, Bang. Baik, jazakallah Sa'amnuk, ini mungkin lebih dari pengantar ya. Ini dah hampir tuntas sebenarnya, 350 halaman. Saya tidak akan menyimpulkan lagi karena waktu kita sangat kasib. Saya berikan 2 orang lah dari forum audien jamaah yang ingin bertanya, sebutkan nama, nanti baru di akhir majelis kita akan beri kesimpulan. Silakan Ninda. Assalamualaikum. Ada pertanyaan berikutnya? Satu saja dulu. Cukup satu saja, mungkin begini pertanyaannya kita globalkan saja. Jika yang beraliran atau berpaham Wahabi ini diberi suatu kepemimpinan, macam mana risiko dari daerah yang dipimpinnya akan terjadi konflik, perpecahan dan sebagainya. Mungkin bisa. Siap. Sebelum saya menjawab itu, saya izinkan saya memberi tambahan di halaman 228. Bahwa tadi saya menyampaikan Syekh Mahmud Mamduh ini ketika memunculkan hukum, menjelaskan tentang hukum satu masalah, beliau merujuk pada ulama 4 mazhab. Tengok di halaman 228 tentang apa pendapat 4 mazhab membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal di atas kuburannya. Sebelum jawab risiko ya. Contoh, mazhab Sadah Hanafiyah. Pendapat ulama mazhab Hanafi. Apa katanya dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah.
wa yustahabbu idza dufinal mayyitu ay yajlisu sa'atan indal qabri ba'dal faraghi biqadri ma yanhara jazuran wa yuqassimu lahmaha wa yatluna wa yad'una lil mayyit. Justru disunnahkan kalau sudah dikuburkan mayit itu agak berdiri di sana agak sebentar. Jangan langsung meninggalkan kuburan. Kira-kira selama kalau kita menyembelih onta, lalu onta tadi diurus, dibagikan dagingnya, berapa waktu dibutuhkan? Anggap kalau mengurus butuh waktu 1 jam, duduklah selama itu setelah orang dikuburkan, selesai dikuburkan. Apa yang dilakukan di situ? Bacakanlah Quran dan berdoalah di situ. Justru mazhab Hanafi mengatakan yustahabbu, disunnahkan. Mazhab Maliki, kata mazhab Maliki dalam kitab Nawazilus Sughra, apa kata? Wa ammal qira'ati 'ala al-qabri fa nassu Ibnu Rushdi fil Ajwibah wa Ibn al-Arabi fi ahkam al-Qur'anillah wal Qurtubi fi at-Tadhkirah 'ala annahu yantafi'u bihi bil qira'ah. Ulama-ulama Maliki mengatakan dengan redaksi mereka dalam kitab-kitab mereka, itu bacaan Quran itu bermanfaat untuk mayit. Berarti minimal mereka membolehkan. Kalau tidak menyatakan sunnah. Kalau tadi yustahabbu, sunnah. Kalau di sini boleh. Okay. Lanjut. Dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, mazhab Maliki, Zahaba Ibnu Habib ilal istihbab. Ulama Maliki sebagian menjelaskan dengan sharih, dengan jelas, sunnah membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian di halaman 231, mazhab Syafi'i. Qala al-Imam an-Nawawi, kata Imam Nawawi, qala ashabuna wa yustahabbu liz-za'iri wa yusallima 'ala al-maqabir. Disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membacakan salam bagi siapa saja yang ada di kuburan itu. Wa yad'u liman yazuruhu, dan mendoakan orang yang kita kunjungi. Wa li jami'i ahli al-maqbarah, dan semua yang ada di kuburan itu. Wal afdal ay yakuna as-salam wa du'a bima yathbutu fil hadis. Dan sebaiknya membaca ayat, membaca redaksi yang ada dalam hadis, salam yang ada dalam hadis. Wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an ma tayassar, dan dianjurkan membaca Quran yang bisa kita bacakan. Kita tak hafal 30 juz, hafal cuma juz 30, bacakan juz 30. Kita tak hafal 30 juz, cuma hafal Yasin, bacakan Yasin. Kita hafal surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, bacakan Ar-Rahman, bacakan Al-Waqi'ah. Wa yad'u lahum aqibaha, dan berdoa setelah itu untuk mayit. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqu alaihi al-ashab. Ini terdapat dalam nas kitab Imam Syafi'i langsung dan disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i. Artinya bohong kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak membolehkan membacakan Quran untuk orang meninggal, atau Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Justru ulama mazhab Syafi'i yang paling kenal dengan Imam Syafi'i. Saya kira itu sebagai contoh bahwa bacakan Quran untuk orang sudah meninggal tadi adalah dibolehkan ulama 4 mazhab. Kita balik pertanyaan Ziko tadi. Apa resikonya kalau kekuasaan dipegang oleh orang Wahabi? Kita tengok di halaman 44-45, itu dijelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab sampai berani membunuh para ulama yang tak sejalan dengan mereka karena dianggap kafir. Para perempuan itu dijadikan tawanan dan dijadikan budak-budak yang sama dengan hukum tawanan perang di zaman Nabi dulu. Harta mereka boleh dirampas sebagai rampasan perang. Itu fakta sudah terjadi, bukan opini. Sehingga sejarah mungkin berulang. Bila kekuasaan dipegang penuh oleh mereka dan tidak ada yang kuat bisa mengalahkan mereka atau pembanding mereka, bisa-bisa darah umat Islam, harta umat Islam dihalalkan seperti yang sudah terjadi. Kita tak bicara opini, bicara yang sudah fakta. Dan itu mungkin terjadi. Maka saya ingatkan saudara saya, api kalau kecil jadi kawan. Tapi kalau sudah besar, kalau benarlah video yang tersebar tentang gimana Washington, benar, yang luasnya bakar itu? California itu, api besar tak bisa lagi kita mematikannya. Air kalau kecil jadi kawan. Tapi tengok air ketika sudah merendam pelalawan, lama mobil kita tak lewat di situ. Rumah-rumah di Siak 4, Siak 1 kemarin banyak yang terendam. Maksud saya adalah bila yang menyimpang ekstrim radikal ini berkuasa, maka semua akan jadi korban. Dia belum nampak pengaruh ketika kecil. Ketika sudah besar, disitulah baru kita akan menyesali. Maka jangan biarkan api membesar, jangan biarkan air membesar. Para ahli ilmu saya himbau, amanah dengan ilmu, dan lakukanlah peran ilmiah supaya umat ini terang seperti Kasyfus Sutur, menyingkap tabir yang selama ini
tidak terang oleh umat supaya menjadi terang bagi umat, dan kita lakukan oleh Syekh Mahmud Mamduk dalam buku beliau Kashfus Sutur Amma Ashtala min Ahkamil Kubur. Jadi masalah selama ini problematik yang dianggap bagi orang tidak terang, dianggap orang sesat, bid'ah semacam, beliau menjadikan jelas terang dengan merujuk ulama 4 mazhab. Jadi itu Ziko, penguasa, usahakan Ahlus Sunnah agar semuanya bersatu, adem, ayem, nyaman, semuanya bersatu di bawah panji Rasulullah SAW. Waktu asar sudah masuk, mohon maaf kami akhiri. Mohon maaf salah dan kurang, mohon maaf kalau ada pernyataan-pernyataan yang tidak tepat, yang perlu direvisi. Langsung kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Waktu asar sudah masuk. Saya sedikit memberikan kesimpulan. Ada 2 case ahkamul kubur ini yang dicontohkan oleh Syekh Said Mamduh. Pertama soal membangun kuburan di masjid, ya, dan itu hukumnya adalah bagaimana sujud terhadap kuburan tersebut, bukan masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini udah berbeda makna. Yang kedua terkait dengan membaca Al-Quran di kubur. Al-Fatihah itu bagian dari Quran. Yasin bagian dari Quran. Bukan malah menghukumnya tidak boleh, justru dianjurkan dalam ulama-ulama hadis membaca Quran bagi seorang ayat. Nah, saya pikir Syekh Said Mamduh ini ingin mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa ada offset, ada struktur pemikiran yang keliru dari Wahabi, Salafi. Nah, untuk itu ya kita harus kritis membedah-bedah buku yang terkait dengan perkecamukan antara pemikiran Wahabi dengan pemikiran Ahlus Sunnah. Mungkin itu bagian dari kesimpulan moderator. Dengan demikian, kawan-kawan yang belum bisa menyaksikan ini secara live maupun secara daring dan luring di sini, bisa nanti dilihat kembali di YouTube, kemudian di Facebook channel An-Nur. Subscribe, like, share, and comment. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.